salam sehat. Perkenalkan, nama saya Adelia Tripramudita. Saya dari kelas reguler A dengan 3 NIM terakhir 043. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang apa sih metode TPC itu dan kegunaan TPC itu untuk apa sih? Yuk kita bahas. Ikan selar merupakan salah satu ikan yang banyak diminati masyarakat dan dapat dijadikan bahan baku pembuatan ikan abon. Ikan ini memiliki harga yang terjangkau dan mudah didapatkan di pasaran. Mutu abon ikan dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya mutu fisik, kimia, dan mikrobiologi. Oleh karena itu, pengujian mutu abon ikan sangat diperlukan dalam rangka mengetahui tingkat mutu abon tersebut. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengetahui apakah mutu abon ikan itu baik atau tidak? Nah, dalam jurnal yang saya baca, yaitu jurnal yang ditulis oleh Jaka Palawe dan Jumliani Antahari pada tahun 2018, salah satu metode yang dapat kita gunakan adalah metode TPC. Metode TPC ini konsepnya adalah menghitung jumlah mikroba dalam bahan pangan. Metode TPC ini adalah metode yang sangat sering digunakan. Mengapa? Hal ini dikarenakan koloni bakteri dapat dilihat langsung tanpa menggunakan mikroskop. Hasil perhitungannya akan dibentuk dalam CFU, yaitu Colony Forming Unit. CFU ini menunjukkan jumlah koloni yang tumbuh tiap gram atau milimeter sampel yang dihitung dari jumlah cawan, faktor pengenceran, dan volume yang digunakan. Kembali pada jurnal yang saya gunakan untuk referensi, yaitu jurnal yang ditulis oleh Jaka Palawe pada tahun 2018, dilakukan uji TPC menggunakan metode tuang. Bahan sampel yang digunakan adalah abon ikan selar yang dibuat sendiri oleh penulis. Alat dan bahan penelitian. Alat-alat yang digunakan untuk pengujian ini dikarenakan penulis memasaknya sendiri, maka dibutuhkan juga alat masak, yaitu pisau, talenan, wadah, loyang, kompor, ulekan, lemari airflow, magnetic stirrer, hot plate, water bath, spatula, beaker glass, gelas ukur, pipet, cawan Petri, Erlenmeyer, kertas wrapping, oven, autoclave, mortar, tabung khas, dan yang terakhir ada sentrifuge. Untuk bahan penelitiannya ada ikan selar, garam, jeruk, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, ketumbar, gintar, merica, sereh, daun salam, cabai, kecap, minyak kelapa, santan kelapa, sambal abon ikan selar yang sudah matang, nutrien agar, aquades, alkohol, kertas saring, kertas polietilen, dan yang terakhir ada tisu. Langkah prosedur penelitian. Yang pertama, menimbang sejumlah 25 gram sampel abon ikan, dimasukkan ke dalam wadah steril, kemudian dihaluskan. Secara aseptik, dimasukkan ke dalam larutan BEFB sebanyak 225 ml dan dihomogenkan. Pada pengenceran ini, suspensi yang terbentuk memiliki tingkat pengenceran 10⁻⁻1. Lalu, dengan pipa steril, ambil suspensi yang terbentuk dan masukkan ke dalam 9 ml larutan BEFB steril dan dihomogenkan kembali dengan cara mengocok tabung tersebut. Nah, suspensi pada kali ini memiliki tingkat pengenceran 10⁻². Lakukan demikian seterusnya sampai pengenceran 10⁻⁴ untuk setiap sampel. Setelah pengenceran pada tingkat 10⁻⁴ untuk setiap sampelnya jadi, lalu ambil 1 ml dan masukkan ke dalam 2 cawan Petri yang telah diberi label jenis sampel dan tingkat pengenceran. Langkah selanjutnya, masukkan 15-18 nutrien agar dituang ke dalam 2 seri cawan Petri yang telah berisi 1 ml suspensi. Lalu, putar cawan Petri ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, lalu biarkan sampai mengeras. Setelah mengeras, masukkan cawan Petri ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dengan posisi terbalik. Jumlah koloni yang terbentuk pada cawan Petri
dihitung setelah masa inkubasi berakhir. Nah, hasil dari cawan Petri tadi akan dihitung dengan perhitungan TPC, yaitu dengan rumus jumlah bakteri pada cawan Petri dikali 1 diper faktor pengenceran. Dalam menghitungnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama ada cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 25 sampai 250 CFU per gram. Jika jumlah koloni lebih dari itu, maka sampel dikategorikan sebagai terlalu banyak untuk dihitung. Yang kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu atau satu deret rantai koloni yang terikat sebagai satu garis dihitung sebagai satu koloni. Yang ketiga, koloni yang tumbuh menutup lebih besar dari setengah luas cawan Petri tidak disebut sebagai koloni, melainkan disebut sebagai spreader. Dan yang terakhir ada jika hasil perbandingan jumlah bakteri dan hasil pengenceran berturut-turut antara pengenceran yang lebih besar dengan pengenceran sebelumnya adalah kurang dari 2, maka hasilnya akan dirata-rata. Namun, jika hasilnya lebih dari sama dengan 2, maka menggunakan jumlah mikroba dari hasil pengenceran sebelumnya, yaitu pengenceran yang terkecil. Hasil penelitian. Dari pengujian TPC ini diperoleh angka bakteri pada abon ikan selar ini kurang dari 25 atau cawan tanpa koloni seperti pada gambar. Seperti halnya yang tertera pada SNI 013707 1999, syarat mutu abon yaitu dengan nilai maksimal pencemaran mikroba yaitu 5 kali 104 koloni per gram. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa TPC abon ikan selar ini bernilai baik karena dalam pembuatannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip sanitasi dan higienis, sehingga potensi kontaminasi dari mikroorganisme dapat diminimalkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ilyas pada tahun 1972 bahwa mutu suatu produk akan ditentukan oleh keadaan sanitasi dan higienis dari bahan mentah selama pengolahan hingga menjadi produk akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai metode TPC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.